غرباء 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 غرباء. Yang mau saya tanyain gini Pak Ustadz, bagaimana caranya kalau misalnya anak kita yang berusia 4, 5, 6 tahun itu sudah keburu kecanduan gadget gitu, yang awalnya dimulai dengan situasi saya dimulai dengan smart hafiz Pak Ustadz, lalu dia menjadi kecanduan dengan game di handphone karena dia tahu bahwa ini sejenis gitu, ternyata di smart hafiz ada berarti di handphone mama juga ada gitu, jadi dia sudah sangat candu gitu. Bagaimana langkah-langkah untuk memperbaikinya gitu buat anak dan buat orang tua? Terima kasih. Iya, ada candu, ada maniak, ada abuse, ada use, ada addict. Nah, ini dipahami ya dari beberapa istilah. Pertama, kalau maniak, kalau candu itu pada hakikatnya hanya pola yang hanya berkaitan dengan habit. Misalnya bangun tidur biasanya sarapan bubur, ya setiap hari bubur, tiba-tiba nggak bubur, tubuh atau rasanya nggak nyaman, ya. Kalau beberapa para pakar menyebutnya itu masuk kategori use, ya. Tapi kalau maniak itu gelisahnya sampai ke wilayah pribadi, sampai sakit, mengalami psikosomatis. Saya percaya anak-anak kita nggak sampai maniak, kecuali yang ada di beberapa berita sedikit itu sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Karena kalau dia nggak pegang itu, dia sampai membentur-benturkan kepala ke tembok, sampai melempar orang tuanya sebagainya. Kalau belum sampai perilaku seperti itu, sebenarnya butuh ketegasan aja. Kata kunci dari kita mencegah anak candu adalah tega. Itu saja. Pertanyaannya cuma satu, bahkan begini, ada penyakit yang paling bahaya di orang tua dua. Kenapa anak kita jadi candu? Pertama, karena kita nggak mau repot. Ya daripada nangis. Itu biasanya bapak nggak mau repot dengan tangisan. Padahal bahaya. Repot itu mutlak. Selalu saya ingatkan, mengasuh anak wajib repot. Tinggal memilih, Pak. Repot di masa kecil lah kita, agar kita ongkang-ongkang kaki di saat dewasa, anak dewasa. Atau pilihlah, silakan ongkang-ongkang kaki di saat anak kecil, siap-siap repot di saat anak nanti dewasa. Maka yang penting kita pahami, mumpung anak kecil, pertama siapkan repot dengar tangisannya. Nggak ada masalah. Nggak bisa ya, mama sih gitu, nggak apa-apa, silakan nangis, nggak ada masalah. Kita ini kan salah satunya kita terganggu dengan tangisan, berasa kalau tangis itu anak bakal depresi. Tangis itu bagi setiap anak tidak melulu depresi, bisa jadi imunitas tubuh. Jadi biarkan, ya, karena definisinya dia nangis ditolak itu juga bagi pendidikan karakter. Tak selamanya keinginanmu itu akan selalu dipenuhi dalam kehidupan. Kenapa anak kalau sudah menyusui itu wajib, kalau sudah 2 tahun wajib disapih? Sebab dia sedang belajar konsep hidup. Air susu itu 0 sampai 2 tahun adalah needs, tapi setelah 2 tahun adalah wants. Paham? Needs adalah kebutuhan kamu, wants keinginan kamu. Selepas 2 tahun kamu nggak butuh, hanya pengen nenen, padahal dia nggak butuh. Maka apa yang kita lakukan? Nangislah, karena tak semua keinginan itu akan dipenuhi, termasuk gadget. Jadi kalau ibu nanya gimana caranya, pertama harus siap repot. Kalau ibu nggak siap repot, silakan, udah gedenya bakal repot. Yang kedua, siap tega. Harus tega. Sekarang saya tanya sebagian ibu yang candu, bukan anak candu, kan lucu, yang ngasih gadgetnya siapa? Mamanya. Yang ngisiin paketnya siapa? Mamanya. Yang ngisiin itu kan lucu, gadgetnya milik kita, paketnya kita ngisiin, kan simple. Kalau pengen supaya nggak candu gimana? Misalnya, ya ambil, selesai. Nggak isiin paket, selesai. Jadi kalau dia main atau bikin paling susah, nggak usah ada baterainya atau lowbat, selesai. Berarti apa? Butuh tekad kuat. Jadi anak saya sama, smart hafiz, seneng kan. Nah, ketika dia minta sebagainya, saya cuma bilang, ya
peraturannya berapa? Setengah jam. Sekarang maksimal berapa? 15 menit. Sudah berapa lewat? Sudah selesai. Nangis ya udah. Dan tangisan anak tuh nggak ada masalah. Ya, jadi salah satu yang harus kita pelajari polanya adalah jangan sampai anak belajar berperilaku buruk dari tangisan. Ortu yang salah menyikapi tangisan anak malah membuat anak belajar pola yang salah. Contoh, gara-gara tangisan anak, ortu akhirnya nggak komitmen sama aturan. Iya deh. Disitulah anak belajar pola yang membuat akhirnya aturan bisa dilanggar tangisan. Nanti udah gedenya repot. Salah satu yang pernah saya tangani, seorang bapak guru di sebuah sekolah negeri di Depok ini, guru terbaik menurut sekolah, tapi punya anak yang kalau minta sesuatu itu ngancemnya gini, kalau aku nggak dibeliin aku jedotin kepalaku ke tembok. Anak ini ngancemnya gitu terus sampai akhirnya bapaknya cerita sama saya, dia menjanjikan beliin PS. Saya mau nggak mau mendatangi rumah si bapak ini. Begitu nanti rumah bapak ini, anak ini taunya saya yang datang. Anak ini taunya kan saya ustadz, langsung curiga, langsung ngambil pisau, langsung mau nusukin diri dia. Ya kok datangin ustadz, aku mau diruqyah ya kan gitu. Dia berpikirnya seolah-olah ustadz itu tukang ruqyah gitu. Maka ketika saya tahu dia megang pisau, bapaknya udah gemeteran, ustadz. Saya bilang enggak, biar saya tangani. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama dia, tusuk diri kamu, buruan, tusuk. Kelas 2 SMP. Ya, dalam hati kalau beneran saya ditabuk bapaknya kan gitu ya. Tapi saya mengalihkannya dengan banyak ngomong. Tapi saya tahu kamu nggak butuh mati, kamu tuh butuh diperhatikan, kamu butuh dicintai, kamu butuh dipahami, kamu butuh dihargai, betul nggak? Kalau kamu butuh itu, taruh itu pisau, kita bicara, mudah memenuhi kebutuhan kamu. Tapi kalau kamu memang pengen mati, silakan. Segera tusuk diri kamu dan sampaikan salam saya ke malaikat Malik. Begitu dia dengar ini, saya dijatuhin itu langsung saya peluk dia. Tahu yang dia, memang bapaknya itu nggak bisa tega, nggak tega maksudnya. Polanya itu dia pelajari, nangis sedikit, ngamuk-ngamuk, tantrum langsung kasih. Akhirnya anak belajar pola, sama kayak anak saya awal mula tuh. Ya karena saya dan istri lagi nggak di rumah, kita misalnya mesepakati jatah makan mie instan seminggu sekali misalnya. Nah kebetulan lagi ada neneknya nih, neneknya maka bikinin. Kenapa nenek mau bikinin? Karena dia ternyata waktu dia nangis dia muntah. Neneknya kan nggak tega, ya bikinin. Nah akhirnya ketika bertemu sama saya dia pakai pola itu, nangis, abi pengen kan udah kemarin nggak mau, gitu ya. Begitu dia muntah itu tunggu. Akhirnya dia pikir kan gitu, saya ngalah gitu ya. Enggak, saya ambil plastik, saya bawa ini, silakan muntah di sini. Kaget deh kan, muntah nggak jadi dia. Jadi memang begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. غرباء